fihim fa'akamtu lahumus salata falta'kum ta'ifatun minhum ma'ak. Jadi bisa dilihat nanti di Quran An-Nisa 102. Jadi apabila kalian di tengah-tengah atau musuh di tengah-tengah atau sementara berkecamuk atau keadaan yang tidak memungkinkan, maka bagi kalian dibolehkan untuk salat dengan cara segolongan berdiri berjaga, segolongan sembahyang. Ya, Al-Quran sudah ada. Al-Quran sudah ada. Nah, coba lihat di baca perjalan An-Nisa ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim faqamta lahum salata faltakum ta'ifah minhum ma'aka wal ya'budu as'alihatakum fa idza sajadu falyakunu min warabbikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'budu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law ta'khulu an aslihatikum wa amatikum falyaminuna 'alaikum ma'alaih wa ihrat wa asjadah wa la junaha 'alaikum in kana bikum adza mimma atari aw kunta marda an tadau aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirin 'adaban muhina. Ikra 102. Tidak 102 sudah tarjim. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri untuk sholat besertamu dan menyandangkan senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud atau telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Jadi jelas ya. Jadi kita garis bawahi dulu menyandang senjata. Nah, kita kembali ke ruku biar tuntas. Jadi jangan heran, inilah riwayatnya. Sebagian ahli fikih mengatakan, ya, kita keluarkan. Sebagian ahli fikih mengatakan tidak ada dapat satu riwayat pun, ya kan, mengenai bersedekah di sini. Betul, tidak salah. Jadi ada sebagian ahli fikih mengatakan tidak ada riwayat satu pun bahwa ada orang yang ada yang bersedekah 1, 2, 3, boleh ya? Syafi'i, Ahmad, Hanafi, kan begitu. Jadi tidak ada riwayat di sini. Sebagian ulama yang kecil, sebagian kecil dari ulama, jadi mengambil dasar ini. Jadi ketika bersedekah menyandang senjata yang di zaman Nabi, itu bukan pistol, itu bukan senapan, modelnya pedang. Pedang itu rata-rata letak di sini, letaknya di sini. Jadi riwayatnya dari situ aja. Jadi sehingga ada yang pakai hanya biasanya sudah tidak perang, ini orang pakai terus. Pernah lihat orang begitu? Pernah kan? Tapi bisa disampaikan secara diskusi. Kalau dia terima, boleh. Dia tidak terima, tidak masalah, karena bersedekah juga biar tidak sah sembahyang. Oke? Bersedekah biar tidak sah sembahyang. Jadi ingat, mazhab Malik tidak bersedekah, lurus ya. Tapi ada juga yang disalahgunakan, ada juga sih yang tidak bersedekah, tapi beda. Sembahyangnya beda. Jadi itu kalau dalam keadaan perang memang. Nah, sekarang persoalannya, kalau model senjata
Sekarang beda berarti bersedekahnya bisa beda. Jadi karena senjata ini harus di depan. Senjata ini harus di depan. Jadi tidak bisa ditaruh di belakang, harus di depan. Jadi dia mudah. Jadi kalau sekarang itu ada senjatanya rata-rata pistol atau senjata, ya. Jadi berarti model sembahyangnya memang bersedekah tidak disesuaikan, sehingga mudah untuk menembak. Jadi tidak harus begini, ya kan begitu. Sama ya? Jadi nanti kalau ada tanya bersedekah di situ diambil dari ayat itu, karena memang modelnya begitu. Namanya model senjata kan harus begitu. Tapi kalau tidak pernah jangan dipakai sebenarnya ya. Jadi jelas dengan ayat tadi. Jadi ada satu cara yang diperintahkan dalam Al-Quran untuk kita bisa pakai. Jadi ini istilahnya ini hanya sedia payung sebelum hujan. Karena semua cabang-cabang agama harus kita pelajari. Tidak bisa tidak. Agama itu mulai dari tahara sampai kita masuk kubur, sampai jihad masuk kubur, semua ada aspek-aspek kehidupan. Harus kita tahu. Tidak boleh kita tidak tahu. Inilah kelengkapannya Islam. Semuanya Islam ada. Kebersihannya, ibadahnya, muamalatnya, muasyaratnya, jihadnya, semua ada. Semua cabang-cabangnya. An Saleh bin Hawats radhiyallahu anhu amman sallama an Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma zatar riqab. Jadi di Al-Qur'an tadi itu model salat khauf dalam disebut dengan kalau dalam ilmu fikih itu salat khauf, model salat khauf zatul riqab. Jadi salat khauf ini ada kurang lebih 6 sama ahli fikih. Tapi intinya kalau kita sudah tahu 3 cara aman. 3 cara itu sudah aman. Cara kanan juga itu cara bebas. Cara kanan cara bebas. Keadaan kacau itu bebas. Sembahyang sendiri-sendiri. Jadi ini yang masih dibahas sembahyang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan suasana perang, tetapi tetap berjamaah. Coba, tetap berjamaah. Itulah salat 1, paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5. Jadi 5 tata cara ini bisa dipakai tetap dalam keadaan berjamaah. Artinya saking pentingnya itu juga jamaah. Dalam keadaan bagaimanapun jamaah tetap dibuat. Ya begitu. Nah, ketika nanti kondisi berjamaah sudah tidak bisa, maka ada salat yang ke-6. Nanti bisa dibuka di Al-Baqarah 239. Al-Baqarah ayat 239. Kalau suasana seperti ini, sembahyang 1, sembahyang 2 sampai tata cara 5, itu sebenarnya masih dibilang keadaan takut ringan. Masih keadaan takut ringan. Artinya takut ringan, perang ini tidak berkecamuk, belum baku hantam. Ada jeda. Apalagi kalau zaman sekarang kan perangnya perang banci ya. Perang banci ini dari 30 kilo ke 30 kilo. Orang tidak berhadapan. Kalau zaman-zaman dulu dia kan berhadapan. Ya kan? Jadi berhadapan satu lawan satu. Kadang digali lubang, dibuat parit, terjun di lubang masing-masing. Artinya tidak ada yang bisa turun. Terjun di lubang. Tinggal permintaan. Kalau memang berapa? Lawan 5, 1 lawan 1. Kalau sekarang kan enak, kadang 200 km zoom. Nah, jadi itu masih keadaan ringan. Sama seperti yang dijelaskan. Kalau keadaan berat, 239. Baca terjemahan. Jika kamu takut atau ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam sholatlah, dan sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi apabila keadaan memang sudah berkecamuk, apa diperintahkan? Berdiri, berjalan di atas kendaraan. Nah itu tidak ada lagi salat berjamaah. Nah, bebas. Jadi kalau sudah berkecamuk, tiba-tiba waktu salat itu masing-masing sudah. Jadi jangan lagi-lagi berkecamuk, saya azan. Kapan silakannya? Ini lagi berkecamuk, tidak bisa. Jadi itu sudah semuanya masing-masing. Jadi ente mau semuanya berjalan, ente mau ini. Kenapa harus? Karena memang Allah kan inginkan sebenarnya kita ini mati dalam keadaan baik. Ya kan? Dikasih fasilitas sama Allah.
Itulah luar biasanya Allah. Jangan bunuh diri. Jadi alangkah bagusnya berkecamuk kalau tiba waktu salat ada yang mau salat sembahyang itu. Tak 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 tak. Itu mati alhamdulillah. Sementara bela agama, sementara itu beribadah. Ya. Jadi beda syaratnya. Jadi Al-Baqarah 239 menyuruh kita dalam keadaan sudah berkecamuk bebas. Jadi jangan lagi ada pemakai berjamaah, itu sudah bebas mau berjalan itu mau di atas kuda, tidak ada masalah. Nah, kemudian kalaupun sementara terdesak sembahyang sendiri-sendiri pun tidak mampu, maka ini bisa diundur sembahyangnya. Nabi sempat terdesak juga. Akhirnya sembahyang subuhnya matahari sudah 1 tombak, sudah sekitar jam 7 jam 8 karena terdesak dengan musuh, tidak sempat sembahyang dengan aman. Jadi nanti sudah aman, sudah selesai. Jadi sembahyang yang dimaksud tadi bergantian, ingat sembahyang yang dimaksud bergantian adalah dalam keadaan takut ringan. Takut ringan ini ada jeda. Jadi kalau istirahat dulu perang 2 jam, nah, kamu gitu kira-kira kan? Nah, jadi ada gencatan senjata. Biasanya ada perjanjian kan? Nah, 1 jam istirahat. Nah, tapi biasanya ini dipakai musuh, dipakai strategi untuk hianat, kan? Jadi sudah ada gencatan senjata untuk ibadah dengan untuk makan iswama, kan? Istirahat, sholat, makan begitu. Nah, tetapi ini biasa licik musuh. Dia pakai dalam keadaan itu nanti dia gelo kita. Nah, maka kita kasih tahu kalau begitu ada caranya sembahyang supaya tetap kita berhati-hati waspada. Jangan kita siap gara-gara gencatan senjata kita asik-asik saja, dia hantam kita balik, kita sudah tak siap. Jadi di satu rika salatul khawf, jadi salat khaufnya Nabi. Jadi hadisnya cukup panjang. Anna ta'ifatan min ashabihi safat sama'a wa ta'ifatan wa ja'a aduhu fasalla bil ladina ma'ahu raka'atan. Jadi satu rakaat. Summa sabata qa'iman fa'atammu anfusihim summa sarafu wa safu wijahal aduwi wa ja'a ta'ifatan ukhra fasalla bihim raka'atan allati waqi'at summa sabata jalisan wa atammu li anfusihim summa sallama bihim muttafaqun alaih. Jadi begini. Ini disebut dengan salat satu rakaat. Jadi dibuat 2 kelompok. Ya kan? 2 kelompok dibuat mengikuti imam masing-masing 1 rakaat. Ya kan? Kelompok 1 masing-masing 1 rakaat. Ya. Kemudian kelompok 1 nanti selesaikan sendiri. Kelompok 2 maju bersama imam, salam bersama imam. Ini yang dipakai mazhab Imam Ahmad. Ini disebut dengan salat satu rakaat. 4 orang. Abi. Main. 4 orang. 4. Ustaz. Kalau ada salah. 2 saf. 2 saf ya, 1 di depan. Imam di depan. Oke. Jadi 2 kelompok begini modelnya. Sama-sama dia takbir. Jadi ini kalau menghadap kiblat nanti model musuh. Satu menghadap sana. Umpamanya kejadian musuh menghadap kanan. Kita ambil musuh posisi di belakang. Ente kiblat. Saf kedua di belakang. Ente balik ke belakang. Oke, stop. Nah, ente balik. Dia tetap di belakang. Jadi begini modelnya kalau musuh berada di sana. Kalau musuh menghadap kiblat tidak ada masalah, berarti aman. Nanti ada model sembahyang yang beda. Jadi ini sembahyang model musuh membelakangi kan. Nah, jadi sembahyang 1 rakaat. Ikut imam, tetap di belakang. Ente takbir, sementara takbir, sementara bersedekah, tidak terus. Posisi itu tetap berjaga-jaga kalau ada musuh itu begini. Sambil kira-kira pegang pedang,
rakaat. Ya, stop. Begini posisi, ini mundur, dede mundur. Ya, ente maju, dua maju, baru balik satu, balik imam. Dede mundur, balik satu lagi. Jadi dibalik saja, tetap angkat, rakaat kedua. Jadi imam tetap normal, imam tetap normal. Ikut. Sampai salah. Ini kan kalau banyak jemaah berarti lebih banyak orang kan? Tidak, sudah dia ente kasar saja. Jadi kita ambil kasar. Kita ambil kasar. Ini perjalanannya kan jauh kan? Jadi bukan ini posisi kita bukan diserang. Kalau posisi kita diserang di kampung bukan begini sembahyangnya. Ini posisi kita pergi bermusafir. Maksudnya posisi perang ini jauh. Kira-kira posisi perang di Pantai Barat. Berarti kita hitung musafir kan. Jadi ini di kasar. Tetap di kasar dalam keadaan salat khauf. Jadi kasar tetap di salat khauf. Jadi modelnya begini. Imam kan aman satu rakaat. Oke. Salam ente. Tidak, ente jangan salam. Ente berdiri lagi. Kan baru satu rakaat. Abi berdiri dengan Ibnu. Berdiri. Selesaikan satu rakaat. Imam selesai. Ente halas. Iya, ini dia selesaikan. Nanti sudah dia selesaikan ini sudah duduk salam rakaat mata syawul. Ya duduk. Ente sudah dua rakaat nanti kan. Ente salam. Nah, salam. Ente balik. Dede dengan aku balik. Salam. Ente sudah selesaikan salam kan. Mereka selesaikan sendiri satu rakaat. Bisa? Mudah. Ini posisi kasar. Ya otomatis itu, karena sudah habis salam, nanti sudah habis salam yang di depan, lalu mereka balik, selesaikan syarat lagi satu rakaat. Jadi imam utuh. Kemudian makmum ikut imam hanya satu rakaat masing-masing. Kelompok yang kedua bersama imam dia salam. Yang pertama nanti dia selesaikan sendiri. Berarti kalau 4 rakaat, 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, 2 rakaat. Ya, betul. Itu nanti posisi kalau kita tidak diserang. Nah ini posisi kita ada pergi sama-sama. Artinya posisi kan kalau dulu ditentukan tempatnya kan. Ada ulu balangnya, ada istilahnya ulu balang. Dia punya putusan. Nah, masing-masing nanti supaya aman perempuan apa semua nenek-nenek apa semua kita cari satu tempat di mana kan begitu kira. Oke di Tompe. Jadi berangkat masing-masing ketemu di Tompe di sini pusat. Kan begitu. Posisinya berarti musafir. Wah, kalau kita diserang, kita di kampung kita diserang, nah posisi kita bukan musafir. Salatnya seperti tadi Pak Iwan sampaikan, tetap 4 rakaat kalau posisi zuhur asar umpamanya. Jadi jangan dikasar sembahyangnya. Tak boleh kita kasar. Kalau posisi kita diserang, jadi tiba-tiba kita aman di kampung, ada yang diserang, tiba-tiba waktu serangan itu sementara waktu salat juga, jadi posisi ini dipakai. Tetapi dalam keadaan jangan dikasar, tetap 4 rakaat. Jadi dua-dua tadi modelnya. Jadi 2 ikut sama imam, nanti yang di belakang juga 2 selesaikan sendiri. Itu satu. Kalau yang 3 rakaat. Apa? Kalau yang 3 rakaat. Yang 3 rakaat diselesaikan dia. Jadi selesaikan dulu satu jaga. Tetap satu jaga. Begitu juga kalau subuh tidak satu. 3 rakaat diselesaikan maghribnya. Satu jaga sebentar, ada lagi cara kedua, cara usfat, salat usfat. Kira-kira bisa paham kita ini posisinya? Mudah saja. Kalau dibaca hadisnya nanti kita saya kepala. Begini saja ya, jadi mudah saja. Mudah saja kan? Jadi bergantian. Nah, salat yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini ghuswa yang kedua. Ghuswatu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla najat wa wazana al-adu fasafafnahum fakama Rasulullah fasalla bina fakama sta'ifatu lahu wa kamala sta'ifatu ala al-adu wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajadatain summan sarafu ma kana ta'ifatu allati lam tusalli
fahaju faraka'a bihim raka'atan wa sajada sajadataini thumma sallam faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsi raka'atan wa sajada sajadataini muttafaqun alaih. Jadi ini disebut dengan salakot usfat, karena waktu posisi berperang di usfat, yaitu apabila musuh berada di kiblat, jadi aman, tidak terbalik seperti tadi ya. Dua kelompok kemudian salam bersama imam. Salam bersama-sama imam. Jadi dua saf sama-sama takbir, tadi sama-sama i'tidal. Kemudian saf pertama sujud bersama imam. Saf kedua berjaga. Paham? Di situ saja bedanya. Kemudian setelah nanti berdiri baru saf kedua lakukan sujud. Oke? Kemudian baru bertemu begitu lagi. Imam kemudian dengan kelompok dua menunggu di tasyahud, salam bersama imam. Bisa paham? Oke, kita imam berdiri. Ini lebih gampang. Musuh di sebelah di arah kiblat, jadi tidak usah berbalik, dua-dua bisa. Musuh bisa. Ya, sejarah barangkali. Ya boleh, maju sedikit Pak Imam. Imam maju. Ya, oke. Sejarah ya, supaya ada sudah betul. Maju, Habib, maju. Ya, oke. Semua takbir, ikut imam takbir. Kemudian sujud, Pak. Sama-sama sujud. Oke. Sujud. Ente main tetap berdiri, berjaga. Nah, ini yang sujud sama imam. Terus. Posisi ini kan gerakan kedua. Orang main sujud. Kamu kan tinggal sujud. Ruku sudah tidak. Ruku sama-sama tadi. Jadi tinggal sujud. Ruku sama-sama. Ya 2 kali terus. 1 kali lagi. Jadi tetap posisinya ini yang berjaga ceritanya. Kayak begitu. Jadi kalau ada apa-apa bebas. Nah, terus berdiri kan. Nah, ini sudah salat sama-sama lagi berdiri. Nah, ini sudah posisi salat sama-sama. Oke, rakaat kedua apa itu? Ikut ruku. Stop sujud kan? Ya, anggaplah sujud terakhir sudah. Sujud terakhir tasyahud. Tasyahud Pak. Ya. Salam, jangan Pak Imam jangan salam dulu ya. Jangan salam dulu. Ayo ente sujud. Oke, 2 kali. Ya. Salam sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah saja. Oke. Kalau tiba-tiba ada serangan, ini bebas bergerak dapat ada senjata. Artinya begitu. Memang salat-salat seperti begini kalau dipraktekkan orang Amerika ketawa. Karena bagi mereka biar ente praktek 1 kali rudal terbangin, ya kan? Orang Amerika pasti tertawa. Tapi kalau kita menilik kepada hadis, kan begitu. Zaman kata Nabi, zaman kejayaan akan kembali, tetap akan kembali. Jadi zaman itu atiun, minyak-minyak, mineral semua akan habis. Jadi kata Nabi sebelum dunia kiamat akan terjadi lagi seperti mana awal Islam. Dan itu kita Islam harus yakini. Apakah kita dapat masanya atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi kita ada niat, kita beribadah, dan kita siap niat ketika agama kita diganggu, tentunya kita siap. Siapa yang tidak siap kan kalau urusan agama? Memang hari ini kalau dipraktik pasti orang tahu, 1 kali bohong selesai terbang semua. Tapi zaman nanti kejayaan, nanti orang akan kembali ke zaman batu. Jadi kan intinya dunia ini satu, minyak. Intinya dunia ini minyak, Mas. Kalau minyak halas, kira-kira mobil bisa jalan? Pabrik bisa produksi senjata, bisa produksi pelor. Tidak. Kembali ke kuda, kembali ke himar, kembali ke onta, akan kembali. Dan tanda-tanda ke situ secara ilmiah kan sudah ada. Pasti ya,
sudah menipis cadangan dan sebagainya. Makanya jangan heran kesian hari ini ya negara-negara Islam jadi boneka. Karena apa? Ada ketakutan. Orang non-Muslim itu punya ketakutan. Ketakutannya apa? Ketakutan mereka jangan bahan bakar tidak ada. Dia yakin sebenarnya dia tidak mau bersahadat. Jadi ditampung lagi barang banyak-banyak, ya kan? Ditampung. Semua yang punya minyak ini dijadikan boneka, kan? Dikasih kacau negaranya, dihancurkan supaya nanti ada barter senjata, boneka kacau, dikasih senjata, ada barter minyak. Jadi ditampung lagi ini minyak banyak-banyak di negara-negara non-Muslim, alasannya sebagai cadangan. Supaya kalau terjadi usaha kuda, mereka tetap bisa ada meletus. Dan mereka tidak sama.